Kami dari Madura menyikapi sekaligus mau bertanya, kenapa saya bilang begitu? Yang berhubungan dengan adanya polemik nasab yang diciptakan oleh Kiai Imaduddin bin Sarman Al-Bantani itu, yang menurut saya itu tersesat dan menyesatkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kiai bin Sarman itu membatalkan nasab Sadah Ba'alawi secara pasti dengan alasan begini dan begitu. Sementara para ulama terdahulu sudah mengisbat atau menetapkan nasab Sadah Ba'alawiyin serta mengesahkan nasab Sadah Ba'alawiyin dalam ketersambungannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Imaduddin menurut saya menyesatkan. Kenapa? Kiai Imad bilang serta memaksakan kehendak dalam memutuskan nasab Sadah Ba'alawiyin terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut saya sangat memaksakan kehendak dalam memutuskan nasab Sadah Ba'alawi yang disertai dengan syarat harus ada kitab sezaman dan atau yang kitab-kitab yang mendekatinya. Dari itu kami mohon kepada antum semua, para kiai, para masyaikh yang ada di Madura serta para kiai yang ada di seluruh Indonesia untuk memberikan jawaban terhadap keresahan yang ada di hati saya yang berhubungan dengan nasab Sadah Ba'alawi yang menurut saya nasabnya sangat sahih dan bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apakah ulama terdahulu dalam menetapkan nasab siapapun, apalagi nasab Sadah Ba'alawi, nasab para habaib, dalam penetapan nasab itu apakah harus ada kitab sezaman dan lain sebagainya? Sementara yang saya ketahui, ulama terdahulu itu dalam menetapkan nasab itu kan tidak harus ada kitab sezaman dan lain sebagainya. Yang saya ketahui, ulama terdahulu itu dalam menetapkan nasab, yang penting ada khattun nasab. Ada khattun nasab. Jadi menurut saya, buat antum semua yang mengikuti tesis Kiai Imad itu jangan tersesat, apalagi menyesatkan orang. Soalnya gini Pak Kiai, para ustadz, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Gini saya juga paham dikit-dikit lah tentang ilmu nasab. Jadi jangan menurut saya jangan menyesatkan orang. Kasihan, udah berapa tahun ini polemik nasab ini tidak kunjung selesai. Jadi mohon dengan sangat kepada antum semua, para kiai, para ulama, para masyaikh, para ustadz yang ada di Madura, khususnya umumnya yang ada di seluruh Indonesia, mohon pencerahan serta jawaban yang ilmiah mengenai kegelisahan saya, mengenai kebimbangan saya dalam menyikapi tesisnya Imad bin Sarman ini. Dari itu kami selaku warga Madura mohon maaf sebesar-besarnya kepada antum semua atas segala hal, kehilafan, kesalahan itu semua karena kebodohan saya pribadi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kami cinta sayangi, janganlah baperan kayak itu saudaraku. Cobalah Anda itu menggunakan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang murni, melalui akal yang sehat, berpikir, menggunakan nalar yang baik. Jangan baik kepada keimat, baik kepada habaib, jangan kepada ilmu pengetahuan yang Anda ketahui saudaraku. Karena Anda merasa mengetahui dan paham tentang ilmu nasab, saya bantu mungkin ini sebagai membantu jalan pikiran Anda saudaraku. Begini,
Kenapa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengatakan harus ada kitab sezaman atau kitab yang mendekati zaman? Karena para habaib klan Ba'alawi ini, saudaraku, sudah gagal dalam turuku isbatin nasabnya gagal. Turuk subut nasabnya gagal, saudaraku. Kenapa gagal? Karena tidak memenuhi syarat di antara turuk-turuk yang 4 atau yang lebih. Begitu. Pakai khutun nasabah gagal, pakai syuhra wal istifadah gagal, pakai ikrar gagal, pakai ini gagal, pakai tarikh ilmi gagal, pakai ini, semuanya gagal. Apa yang menggagalkan? Di antaranya 5 yang saya telah sebutkan sejak awal, saudaraku. Di dalam nasabnya Ba'alawi ini terdapat illatun qadihah, yang pertama. Yang kedua, terdapat dhanniyatud dilalah alal maksud. Yang ketiga, terdapat mustahdisah tammat taskib alaiha. Yang keempat, terdapat mani tarikhi, mani ilmi. Yang kelima, terdapat mukhalafah lil usul, saudaraku. Ada 5. Andaikan 1 saja, seperti dhanniyatud dilal al-maksud, itu sudah menghilangkan khutun nasabah, sudah menghilangkan syuhra wal istifadah. Ini 5, saudaraku. Oleh sebab itu, agar supaya 5 ini bisa gagal, maka harus mendatangkan kitab zaman atau kitab yang mendekati pada kitab zaman sebagai bayinah zahirah, saudaraku. Ya gitu. Mereka tidak sah mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyid Ahmad Al-Aba karena turuku isbatin nasabnya gagal, begitu. Untuk tidak gagal, maka harus mendatangkan bayinah yang berupa kitab zaman dan kitab yang mendekati pada kitab zaman. Begitu, saudaraku. Sehingga untuk Ba'alawi itu menjadi syarat mutlak adanya kitab zaman dan kitab yang mendekati pada kitab zaman. Begitu, saudaraku, paham antum? Begitu. Kenapa? Saya jelaskan sebagai tambahan ini. Kitab itu ada 2 di dalam kitab ilmu nasab. Itu ada 2, saudaraku. Ada kutubul qadimah, saudaraku, ada kutubul hadisah. Kutubul qadimah ini adalah kitab yang berada dalam satu generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya. Jadi kalau konteksnya Ubaidillah yang dinasabkan kepada Sayyid Ahmad Al-Aba, itu harus ada kitab abad 4, abad 5, abad 6. Abad 4, abad 5, abad 6, kitab ini dinamakan Kutubul Qadimah, saudaraku. Sedangkan kitab yang setelah abad 6 itu dinamakan Kutubul Hadisah. Begitu. Tapi kitab yang selanjutnya itu lebih hadisah, begitu. Sehingga kitab yang hadisah di abad 7 itu menjadi kitab qadimah dibandingkan kitab yang ada di abad 8. Begitu juga kitab yang ada di abad 8 itu dianggap qadimah dibandingkan pada kitab yang ada di abad 9. Begitu, saudaraku. Kalau kitab sumber, kitab usul, al-usul, itu kitab abad 4, abad 5, abad 6, itu kitab usul namanya, saudaraku. Kitab dasar, qadimah yang sesungguhnya. Begitu, saudaraku, paham? Nah, sehingga di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 88 diterangkan
annama asbatahu kitabul ansab al-qidami fahuwa hujjatun yumkinul amalu bih wa ma lam yasbutuhu yu'malu fihi bil qara'in. Saudaraku, harus ada qara'in yang jelas yang menunjukkan bahwa ini betul-betul. Mana qara'innya? Tidak ada, karena terdapat mani tarihi, mani ilmi itu, saudaraku. Yang kedua, di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 62 dikatakan, saudaraku, faqtasaru, ulama itu, fi raddihim lil furu' ala ma asbatahul qudama min usulin fa anqaru jazimina katsiran min al furu' allati lam tuzkar indal mutaqaddimin hatta annahum ramau min man intasaba lahum bil kadhibi wal iddia. Begitu, saudaraku. Sehingga Kutubul Ansab Al-Qidami itu menjadi hujjah zahirah, saudaraku, dibandingkan Kutub Al-Hadisah. Terima kasih.